Halo semua, selamat datang di kuliah daring Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lingkungan etika dan akuntansi. Capaian pembelajaran untuk materi kali ini hanya ada 4 saja. Yang pertama, praktik bisnis tidak beretika. Yang kedua, skandal korporasi. Yang ketiga, lingkungan etika di Indonesia. Dan yang keempat, inisiatif untuk menciptakan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pertama, kita bahas dulu praktik bisnis tidak beretika. Gimana sih sebenarnya praktik bisnis tidak beretika itu dan bagaimana praktik tersebut dilakukan? Adam Smith pernah bilang dan percaya bahwa peran bisnis melalui pasar persaingan bebas akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Kok bisa sih si Adam Smith berpikiran seperti itu? Karena perusahaan akan berlomba-lomba menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan lebih murah dan lebih baik. Karena motif ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka proses produksi barang dan jasa akan lebih baik pula. Masa sih? Ternyata nih, hal tersebut tidak terjadi sesuai ekspektasi. Tahun 1920-an, di Amerika Serikat, banyak sekali perusahaan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Akhirnya terjadilah kepanikan, market crash, dan depresi ekonomi yang berkepanjangan. Tapi untung aja Amerika Serikat terlibat di Perang Dunia II dan berimbas pada perekonomian membaik dan lupa sama tindakan bisnis tidak beretika tadi. Taunya, tahun 1970-an, bisnis jadi sorotan lagi nih. Eksekutif perusahaan berusaha untuk mendapatkan remunerasi berdasarkan ukuran perusahaan. Upayanya untuk meningkatkan pendapatan malah jadinya tidak beretika karena malah merugikan pihak lain. Ada lagi perusahaan yang malah menekan harga dan biaya ketika pembuatan produk. Hasilnya malah produk yang diciptakan menjadi sangat berbahaya. Contohnya Ford Pinto. Selain itu, perusahaan juga melakukan merger dan akuisisi yang menyebabkan ukuran perusahaan jadi besar tapi malah tidak efisien sehingga merugikan pemegang saham. Dan terjadi skandal penyuapan di luar negeri untuk mendapatkan kontrak seperti yang dilakukan Lockheed. Jadi Lockheed ini mendapatkan bantuan dana dari pemerintah akibat kesulitan keuangan dan Lockheed terlibat dalam penggulingan pemerintah Argentina yang mengancam untuk melakukan nasionalisasi perusahaan. Ini contoh produk Ford Pinto yang disebutkan tadi. Kemudian tahun 1990-an, praktik bisnis sudah mulai membaik dan beretika. Investor institusional mulai terlibat dalam pengendalian perusahaan. Yang awalnya remunerasi eksekutif berbasis ukuran diubah menjadi berbasis kinerja. Dan remunerasinya diubah menjadi kompensasi berbasis ekuitas dalam bentuk stock option. Stock option ini menjadi instrumen yang ampuh untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Lalu, apa masalah berikutnya? Bisnis tidak bisa tumbuh dengan hanya melayani kebutuhan manusia saja, karena kebutuhan manusia terbatas. Terus, gimana perusahaan menyelesaikan masalah itu? Pertama, perusahaan menciptakan keinginan manusia, karena pada dasarnya keinginan itu tidak terbatas dan bisa diusahakan untuk selalu muncul keinginan-keinginan baru, sehingga muncullah produk-produk baru. Contohnya aja nih, dari produk utama masker bisa muncul produk-produk turunan seperti face shield, konektor masker, strap mask, dan lain-lain. Kedua, perusahaan mencoba menarik konsumen baru. Sekilas ini oke-oke aja. Tapi bagaimana dengan perusahaan rokok yang mensponsori acara-acara musik yang ditujukan ke remaja-remaja berusia tanggung? Ketiga, perusahaan mengupayakan terjaminnya pembelian yang berkelanjutan melalui planned obsolescence. Apa itu planned obsolescence? Jadi, itu merupakan strategi bisnis di mana keusangan produk udah direncanakan dan dibangun sejak produk tersebut masih dalam konsep. Contohnya nih, meskipun kamu punya iPhone 5S yang secara fisik dan kinerjanya masih oke, tapi kita nggak bisa upgrade iOS lagi. Atau misalnya LCD handphone kamu pecah dan mengakibatkan HP-nya mati. Untuk ganti LCD aja harganya bisa setengah dari harga beli handphone baru. Keempat, supaya perusahaan bisa memuaskan keinginan pelanggan, maka salah satu caranya adalah dengan memfasilitasi pembiayaan secara kredit.
mau itu pakai credit card atau fasilitas kredit lainnya. Kelima, perusahaan mendorong konsumerisme melalui conspicuous consumption dan invidious consumption. Apa itu? Conspicuous consumption adalah konsumsi yang tujuan utamanya untuk memamerkan kekayaan dan status sosial. Kayak yang pernah rame di TikTok dulu, kalau handphone lo bukan iPhone 12, lo nggak bisa masuk geng gue. Atau kalau lo nggak punya mobil, lo nggak bisa temenan sama gue. Lalu, invidious consumption berlangsung secara berkelanjutan karena di antara anggota kelompok elit terjadi juga perlombaan untuk membuat cemburu satu dengan yang lainnya. Barulah hal-hal untuk meningkatkan pendapatan dengan cara yang etis dilakukan. Misalnya, dilakukannya efisiensi dengan cost reduction, downsizing, lean and mean, activity-based management dan cost management system, outsourcing, dan teknologi informasi. Perusahaan juga melakukan externalizing cost, yaitu membebankan biaya pada para pemangku kepentingan, termasuk ke konsumen, misalnya biaya kesehatan dan keselamatan konsumen, atau ke pekerja seperti biaya kesehatan, biaya keselamatan kerja, dan biaya pesangon. Perusahaan juga perlu melakukan inovasi, marketing, packaging produk, hingga after sales service. Kenapa itu dilakukan? Untuk menarik hati pelanggan. Karena untuk memenangkan persaingan, perusahaan nggak bisa cuma modal lebih efisien, lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih baik. Tapi juga perlu mendahului, menyalip, menghambat, menghalangi, mencegah, dan mengalihkan perhatian pesaing. Contohnya apa? Apple versus Samsung, Coca-Cola versus Pepsi, dan lain-lain. Perusahaan juga perlu memiliki strategi pertumbuhan lainnya melalui pengembangan atau investasi pada instrumen investasi derivatif. Investasi ini diharapkan bisa menghasilkan pertumbuhan yang cepat. Sekarang kita bahas topik kedua, yaitu skandal korporasi. Di Amerika Serikat, skandal korporasi udah terjadi sejak tahun 1920-an, saat perekonomian lagi makmur-makmurnya. Apa bentuk skandalnya? Ya apalagi kalau bukan manipulasi laporan keuangan. Untuk skandal korporasi sendiri, ada 5 jenis skandal yang akan kita bahas. Ada skandal suap, skandal insider trading, skandal manipulasi laporan keuangan, skandal industri keuangan, dan tentu kita juga akan bahas skandal korporasi di Asia. Pertama kita cerita dulu tentang skandal suap. Skandal penyuapan yang terkenal terjadi tahun 1975 dan dilakukan oleh Lockheed. Lockheed merupakan perusahaan aerospace yang melakukan serangkaian suap senilai $22 juta kepada pejabat tinggi di beberapa negara, di antaranya Belanda, Jepang, Jerman Barat, dan Italia. Padahal sebelumnya Lockheed nyaris bangkrut tahun 1971, tapi diselamatkan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan jaminan sebesar $250 juta. Kedua, cerita tentang skandal insider trading. Pelakunya adalah Dennis Levin, Ivan Boesky, dan Michael Milken, dan Bank Drexel Burnham Lambert. Awal mulanya skandal ini dimulai dari si Levin, sang manajer direktur Drexel Burnham Lambert, ketangkep dan dia harus bayar denda $12,6 juta. Karena si Levin ketangkep, si Boesky juga ikut-ikutan ketangkep karena dia adalah arbitraser yang terkenal. Si Boesky ikut-ikutan bayar denda $100 juta. Sepanjang tahun 1987 sampai 1988, SEC dan Kejaksaan New York Selatan terus mengejar Bank Drexel tadi. Akhirnya, Desember 1988, Drexel mengaku bersalah dan bayar denda sebesar $600 juta. Dalam proses penuntutan, ketahuanlah Milken itu juga melakukan kecurangan. Milken ini adalah tokoh Wall Street yang dikenal sebagai pencipta junk food. Maksudnya junk bond. Apa itu junk bond? Surat berharga yang memberikan hasil dan risiko yang tinggi. Milken mengaku bersalah dan dihukum 10 tahun penjara dengan denda $600 juta. Ketiga, cerita tentang skandal manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron. Dalam tempo 10 tahun, pendapatan Enron berhasil meningkat 20 kali lipat dari $5,5 miliar menjadi $100,8 miliar. Mereka mengklaim keberhasilannya itu terjadi karena inovasi yang mereka lakukan.
Padahal ternyata Enron memanfaatkan celah dalam perlakuan akuntansi yang menggelembungkan pendapatan dan menyembunyikan hutang. Akhirnya, ketahuanlah kalau ternyata Enron ini tipu-tipu. Dalam waktu 1,5 bulan, terungkaplah kerugian yang sebenarnya dialami Enron. Dan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan manipulasi di Amerika Serikat juga ketahuan, seperti Xerox, Adelphia, AOL, Bristol Myers Squibb, dan lain-lain. Keempat, cerita tentang skandal industri keuangan. Industri keuangan di Amerika Serikat melakukan dua kegiatan yang sangat spekulatif dan merugikan, yaitu predatory lending dan pengembangan produk kredit default swap atau CDS. Predatory lending adalah pemberian kredit kepada orang-orang yang sebetulnya tidak memiliki akses kredit karena kurang memiliki kemampuan untuk bayar kembali. Sedangkan CDS adalah produk asuransi yang dikembangkan oleh AIG, perusahaan asuransi terbesar di dunia yang melindungi orang-orang yang ikut predatory lending dari risiko kredit. Seiring berjalannya waktu, kredit-kredit berisiko tinggi mulai mengalami kemacetan dan pada tahun 2008, kredit macet dan penyitaan jaminan rumah meledak. Semakin banyaknya kredit macet dan jaminan yang tidak dapat dilikuidasi, semakin banyak lembaga peminjaman yang bangkrut. Kelima, cerita tentang skandal korporasi di Asia. Salah satunya adalah perusahaan Satyam di India. Padahal Satyam terkenal dengan praktik good corporate governance-nya. Kemudian, ada Olympus yang ternyata menyembunyikan kerugian perusahaan lebih dari 10 tahun dan menggunakan dana yang dinyatakan untuk komisi akuisisi beberapa perusahaan untuk menutup kerugian tersebut. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia memiliki konteks yang sangat berbeda dengan Amerika. Peran pemerintah relatif lebih besar dibandingkan peran bisnis. Lembaga pasar modal relatif belum terinstitusionalisasi. Sebagian besar bisnis masih perusahaan keluarga di mana pemegang saham pengendali adalah pendiri perusahaan. Sebagian besar menjadi tumbuh berkembang karena bantuan pemerintah ataupun hubungan istimewa dengan pemerintah yang berkuasa. Lalu apa risiko dari fenomena itu? Pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fokus masyarakat terhadap korupsi menyebabkan kecurangan yang dilakukan bisnis tidak terlalu terungkap ataupun mudah dilupain. Padahal, sebagian korupsi terjadi karena dukungan dari pengusaha dan kolusi antara pemegang kekuasaan dan pebisnis. Saat Orde Baru, muncul turunan baru dari korupsi, yaitu nepotisme. Saat keluarga pejabat marak menjadi pengusaha dan mereka berusaha menjadi pemasok pemerintah dan kemudian memperoleh lisensi, konsensi, dan kredit. Kedua, pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Setelah akuisisi internal dilarang, pengusaha memanfaatkan dana masyarakat untuk pembiayaan kelompok usahanya. Setelah Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai BMPK, pebisnis mencari dana melalui kredit dari bank lain, terutama bank pemerintah, tukar-menukar kredit dengan bank swasta lainnya, dan melakukan pelanggaran BMPK. Ketiga, krisis ekonomi membuat pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 647 triliun. 144,5 triliun diantaranya merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia. BLBI merupakan bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan untuk menghadapi penarikan dana besar-besaran dari nasabah. Keempat, rekayasa aset karena pengelolaan perusahaan yang sudah diserahkan masih berada di tangan pemilik lama karena pemerintah merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengambil alih pengelolaan. Kelima, kasus Gayus Tambunan yang berawal dari tindak pidana pencucian uang. Dan keenam, kasus korupsi Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat. Berikutnya kita bahas subtopik ketiga, yaitu tuntutan masyarakat terhadap bisnis. Beberapa permasalahan global yang terjadi membuat penderitaan dan menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan manusia. Situasi ini mendorong masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selain skandal-skandal yang udah dibahas sebelumnya, ternyata ada dua hal lainnya yang mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap perusahaan dan dunia usaha. Hal tersebut adalah pencemaran lingkungan dan anti-globalisasi.
Pertama kita bahas pencemaran lingkungan dulu. Nggak usah dibahas terlalu panjang lah ya, kalian pasti udah pada tahu apa aja contohnya. Terkikisnya hutan, terkurasnya perikanan dan barang tambang, pembuangan limbah, kebakaran hutan, gas bocor, kapal tanker bocor, dan lain-lain. Kedua, anti globalisasi. Hal ini terjadi karena munculnya perusahaan multinasional. Alasannya, karena investasi asing tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Diskriminasi gaji lah, perbenturan budaya lah, pengurasan sumber daya alam, dan lain-lain. Subtopik terakhir, inisiatif untuk menciptakan bisnis yang bertanggung jawab. Sebenarnya ada banyak sih, tapi yang akan dibahas adalah inisiatif yang cukup besar. Pertama, CSR dari World Business Council for Sustainable Development. WBCSD adalah 160 perusahaan internasional yang bergabung dengan komitmen yang sama terhadap lingkungan hidup dan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. WBCSD menyarankan beberapa prinsip yang dapat digunakan perusahaan untuk merumuskan strategi. Pertama, pembangunan kapasitas dari masyarakat sehingga bisa membentuk modal sosial. Kedua, pembangunan kemitraan dengan perusahaan lain dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Ketiga, kerjasama dalam bidang teknologi sebagai bagian dari pembangunan kapasitas dan pembangunan kemitraan. Keempat, keterbukaan dan transparansi untuk mengkomunikasikan bukti-bukti perilaku perusahaan yang bertanggung jawab. Inisiatif kedua adalah Global Corporate Citizenship dari World Economic Forum CEOs. Ada sekitar 44 pimpinan perusahaan yang tergabung. Mereka merekomendasikan suatu framework for action untuk pimpinan perusahaan sebagai penanggung jawab akhir penerapan corporate citizenship. Framework yang direkomendasikan adalah: pertama, provide leadership, yaitu tetapkan arah strategik untuk corporate citizenship dan terlibat dalam perdebatan mengenai globalisasi dan peran dunia usaha dalam pembangunan. Kedua, define what it means for your company, yaitu definisikan isu kunci, pemangku kepentingan dan cakupan pengaruh yang relevan bagi perusahaan industri. Ketiga, make it happen, yaitu mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang memadai, terlibat dalam dialog dan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk menyatukan corporate citizenship ke dalam strategi dan operasi perusahaan. Keempat, be transparent about it, yaitu membangun keyakinan pemangku kepentingan dengan mengkomunikasikan prinsip, kebijakan, dan operasi perusahaan secara transparan dan tidak berlebihan. Inisiatif ketiga adalah UN Global Impact. Inisiatif ini diciptakan oleh PBB untuk mempromosikan corporate citizenship. PBB menginginkan keterlibatan perusahaan swasta untuk memecahkan beberapa masalah sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh globalisasi. Global Impact memiliki 10 prinsip. Pertama, hak asasi manusia. Prinsip pertama, perusahaan harus mendukung dan menghargai perlindungan terhadap HAM yang berada pada cakupan pengaruhnya. Prinsip kedua, harus menjamin mereka tidak terlibat dengan pelanggaran HAM. Kedua, standar pekerja. Prinsip ketiga, perusahaan harus menjamin kebebasan berserikat dan menghargai hak untuk berunding bersama. Prinsip keempat, menghilangkan segala bentuk kerja paksa dan wajib. Prinsip kelima, menghapus tenaga kerja di bawah umur. Prinsip keenam, menghilangkan diskriminasi dalam kepegawaian dan pekerjaan. Ketiga, lingkungan hidup. Prinsip ketujuh, perusahaan harus mendukung pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan. Prinsip kedelapan, melakukan inisiatif untuk mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Prinsip kesembilan, mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi ramah lingkungan. Keempat, anti korupsi. Dan prinsip ke-10-nya, perusahaan harus bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan. Oke, sekian dulu pembahasan untuk pertemuan lingkungan etika dan akuntansi. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye-bye!